Selamat malam semuanya, selamat sore. Tentunya Anda lebih rileks hari ini karena it's holiday, actually tanggal merah. Dimanapun Anda berada, Anda bisa sedang terbang, mungkin nontonnya pas mendarat ya. Atau Anda mungkin sedang dalam perjalanan di mobil. Kayak saya mbak-mbakku pada hitung-hitungan tanggal kapan pergi, kapan pulang karena mereka naik mobil. So kita hitung dengan jam travelnya berapa jam. So itu minimum 8 jaman di mobil ya. Saya percaya banyak penumpang kalau di pesawat pada langsung pasang gadget-gadgetnya merek apa saja. Somehow saya belum nemu tuh, saya belum bisa yang ini. Bisa nonton loh, drakor, nanti ketawa sendiri. Terus saya bilang kok bisa ya nonton ya? Gadget saya belum punya kemampuan itu. Tapi kalau YouTube isinya pengajaran firman komplit. Karena guru saya aktif di Twitter untuk quote-quote dan paling sering di podcast dan di YouTube. Itu saya tinggal pasang, aku nggak suka earpod, bahaya juga buat gendang telinga. Saya mungkin pakai earphone, atau saya udah belajar dulu sebelum terbang. Nanti di pesawat tinggal review my notes. Kembali ke buku-buku dari, tentu guru kita adalah Peter Scazzero. Yang kedua John Mark Comer. Anda yang kepingin punya bukunya John Mark Comer yang menjadi dasar daripada misinya Gereja Generasi Apostolik. Supaya 7 tanda pemulihan Alkitabiah ini dari 2 guru bisa ketemu ujungnya sama. So, saya percaya 2 guru ini tentu eyang-eyangnya mereka, senior-seniornya mereka yang udah pernah meninggal, ya udah ikutin seniornya mereka ya, atau orang-orang yang hidup zaman sebelum Yesus lahir, post Yesus lahir, setelah Yesus hari Isa Masih naik kembali ke surga, saya hormati Bapak Menteri Agama dan juga Pak Presiden kita yang sungguh-sungguh memakai integritas untuk menghormati. Bahkan tukang rambut saya pun juga ngomong ada bagus, ada pengajaran yang betul-betul kita terima dengan hati yang terbuka, bahwa tidak bisa bahwa ada satu kepercayaan aja yang menjamin ke surga. Saya mendengarkan itu semua dan kalau agama saya setuju. Nggak ada agama yang bikin kita sampai ke surga, dan ke surga itu diterjemahkan parkir, kelar hidup dan tidak ada sengsara. Kita yang tahu kebenaran sebab kita pengikut Yesus Kristus dan kita dihormati dengan Bapak Menteri Agama yang luar biasa, hatinya besar sekali sama kayak presiden kita. Kita perlu doakan, apalagi di tengah-tengah sidang-sidang ini ada perintah Tuhan bagi kita orang percaya. Doakan di 1 Timotius 2 ayat 2 ya dan 3. Doakan mereka, para raja, para pemimpin, para petinggi-petinggi, orang-orang yang berkuasa, dia membuat keputusan secara korporat, secara nasional. Doakan mereka supaya kita bisa tetap tenang. Ini siapa aja, bukan hanya penganut agama Kristen. Siapa aja, semuanya bisa berdoa kepada Allah. Pencipta langit dan bumi, pencipta manusia di rahim ibunya. Kita doa, semuanya tenang. Makanya waktu COVID ini puncaknya pelajaran Bible study itu tuh di COVID. Waktu diresmikan Indonesia karantina oleh Bapak Presiden. Tidak lockdown seperti Amerika, Australia, Eropa. Sehingga per daerah masih bisa ada kehidupan, transaksi, wirausahawan masih berjalan. Sehingga ekonomi masih hidup, orang tidak diam total, nggak menerima penerimaan, tapi pengeluaran jalan terus. Sehingga, wah bagus sekali Pak Presiden kita. Ibu Menteri kita, saya rasa ini seluruh kabinet, keputusan bukan satu orang ya, tapi kolaborasi daripada satu tim pemerintahan Indonesia. So doa Anda dan saya sungguh-sungguh menolong pemerintah Indonesia di bawah bimbingan hikmat Tuhan. Nah, di Pak Menteri Agama mengatakan resmi nanti
setelah Yesus menampakkan diri 40 hari setelah dia bangkit dari mati, kita ini lagi di tengah-tengah nih. Kalau kita hidup di zamannya Yesus dulu, dia kan nggak langsung ke surga. Dia buktikan dia tuh Allah. Dia bangkit dari mati. Dia buktikan ke Thomas yang tidak yang blak-blakan telak-telak ngomong sama Petrus, Yohanes, Maria Magdalena yang benar-benar ketemu Tuhan. Ya kalau ketemu Tuhan beda ya. Itu berkata, enggak aku nggak percaya. Sampai aku bisa masukin tanganku ke lambung yang ditikam oleh lembing, jari-jari yang bolong karena paku itu. Kalau enggak aku nggak percaya. And Yesus 8 hari kemudian, angka 8 selalu new beginning. Kalau ada ending, ada beginning. Langsung masuk ke rumah di mana mereka lagi ketakutan, rumahnya digembok karena mereka takut, belum siap mental. Pikiran mereka pasti nasib mereka akan seperti gurunya. Apalagi orang-orang ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Saduki, Farisi lagi pada hot, mau ngancurin, hilangin semua apa yang pernah Yesus katakan, termasuk dia bangkit dari mati. Udah kan KO kan, malaikat buka kuburannya kepada 3 perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Maria maminya Yohanes Yakobus, Salome, nggak ada. Itu dibukain oleh malaikat untuk buktikan ke perempuan-perempuan. Udah nggak ada jenazahnya. Kepada Maria Magdalena, malaikat berkata, kok nyari orang hidup di tengah orang mati? Mana ada. Nah mati itu ada 2 loh, mati fisik sama mati hubungan dengan Allah. Nggak ada roh Allah. Itu dosa Adam pertama. Dan pada waktu Yesus belum mati di kayu salib, semuanya manusia fisik hidup, jantung hidup, tapi nggak ada Allah. Itu mati rohani. Nah, makanya Yesus berkata, kok nyari orang hidup di tengah orang mati rohani? Nanya kok ke orang yang nggak punya hubungan sama Allah? Ya bingung semuanya. Oke, aduh benar-benar mesti belajar baca Alkitab pelan-pelan. Dan nggak bisa bilang karena kita hidup di perjanjian baru, jadi kita dikasih karunia, perjanjian lama nggak usah dipelajari. Salam total. Orang itu blueprint kok. Rancang biru, kalau Anda arsitek, kontraktor butuh blueprint loh. Nggak mungkin ada bangunan tanpa blueprint. Nah, perjanjian lama, Ibrani 8 ayat 5, jelas ngomong. Perjanjian lama adalah bayangan dari rancangan Allah, maksud dan tujuan Allah, dan destiny Allah bagi setiap manusia, ciptaannya dia. Dia nggak akan tinggalin Anda dengan kondisi berdosa loh. Upah dosa kan maut, kita hidup dalam maut, kematian. Mati rohani di bawah kuasa maut. Dan oleh sangatnya dosa, hidup kayak gitu tiap hari. Dia nggak tega. Makanya Allah harus jadi manusia yang punya darah. Karena hanya darah bisa menghapus dosa. Sangat dosa tuh mati loh. Gara-gara kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam darah Yesus. Anda ngaku dosa aja. Maka Allah setia dan adil mengampuni Anda. Berarti komunikasi dan hubungan akrab dengan Allah bikin kuasanya Allah, kehadiran hakikinya Allah, substansi Allah. Karena dia bangkit dari mati, jadi dia hidup tuh. Jadi substansinya ada dong di bumi. Itu bekerja matiin dosa kita. Sejak itu Allah benar-benar ya nggak mau lu ninggalin kita. Maut dikalahkan melalui kematian dia. So dia bayar semua kita loh. Supaya kita bisa hidup seperti rancangan aslinya, original design. Yang pakai original, kata original bukan Kentucky Fried Chicken aja loh, original recipe. Ini juga original design. Kenapa kita ada diciptakan Allah. Dan satu-satunya makhluk tertinggi kodratnya, Anda dan saya. Bukan hewan, bukan unggas, bukan binatang merayap, bukan kebun, bukan pohon. Anda dan saya. Makanya dia mau mati buat kita. Hebat ya. Tapi dasarnya kita belum kenal dia sih ya. Makanya kunci, lubang, pintu buat kenal dia itu cuma satu. Doa. Inilah Bible study ini. So saya berdoa Anda semua yang baru bergabung selama ini, dan saya juga berterima kasih daftar daripada teman-teman yang sudah lama sampai hari ini, sampai lewatin COVID, tetap menjadi partner bagi pelayanan Tuhan melalui panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tuh berterima kasih sekali. Saya lihat daftar nama-nama yang setia menjadi partner. Saya nggak mau pakai istilah
singkatan MK. Enggak, ini partner itu orang loh. Kalau saya punya bisnis, saya punya kongsian saya tuh adalah partner, itu orang, bukan istilah. So, Anda yang menjadi partner yang shake hand sama saya untuk ngalami Tuhan bersama saya. Seperti Paulus berkata, saya ngikutin Paulus, maka saya baca tuh surat-surat dia dalam. Akan tetap dalam, alias kita nggak ngerti. Jadi ada Tuhan ngomong, kalau ada orang berkata, wih deep man, khotbahnya dalam. Itu basically dia ngomong, gua nggak ngerti. Ngerti nggak? Nggak ada yang rohani. Itu menunjukkan ketidakrohaniannya. Right? Karena perkataan Tuhan ditangkap Roh Kudus dalam kita, akan Roh Kudus wahyukan. Nggak mungkin dibikin sulit sama Tuhan untuk kita nggak ngidupin. Right? So saya mau sampaikan terima kasih untuk para teman-teman yang mau membuat perjanjian, shake hand sama saya. Covenant itu, perjanjian itu bahasa Inggrisnya covenant. Menjadi partner, menjadi mitra kerjanya pelayanan Tuhan melalui saya, itu Anda shake hand sama saya, jabatan tangan. Kayak suami istri, dia juga jabatan tangan seumur hidup, diikat dengan lambang simbol cincin yang tidak bisa dipatahkan, yang gak ada sambungannya. Yang gak bisa dihancurin dari luar, faktor luar, hanya dapat dihancurin oleh kematian, oleh maut. Baru lepas tuh. Karena orang mati gak bisa pakai cincin kawin kan. Karena badannya akan busuk menjadi bangkai. Satu hari itu cincinnya akan geletak di peti jenazah kalau belum dimakan rayap. Right? Nah, tapi ini ikatan hati ke hati yang dimeteraikan oleh kuasa darah yang tak berdosa, darah yang hidup. Makanya siapapun sampai detik ini, saya pun kalau berdosa sampai pagi hari ini, aku bisa ngaku dosaku loh. Dan dia setia dan adil mengampuni aku karena darahnya hidup. Kayak darah Habel, kagum saya. Dan aku dan darah Habel masih berbicara sampai hari ini. Makanya Allah tahu Kain bunuh Habel karena darahnya Habel ngomong. Apalagi darah Yesus, darah yang tak ada dosanya, karena selama jadi manusia nggak mau berdosa supaya bisa jadi korban tebusan dosa yang mutlak sempurna, yang Allah Bapa puas. Ada korban yang benar untuk menebus 7,6 miliar manusia di muka planet bumi. Darah itu tersedia. So, ini nggak ada urusan dengan penganut agama, tapi ini urusan dengan seseorang yang mau mati buat semua manusia. Latar belakang apapun. Oke? Nggak ada diskriminasi dalam Allah. Adanya kasih yang menyatukan. Tembok diskriminasi, Efesus 3. Kita yang dipisahkan, yang jauh dulu, dipersatukan oleh darah itu. Wah, ini misteri. Yang hanya Anda kalau mau rendah hati, mau datang ke Allah, pasti dikasih deh pewahyuan ini. Right? And Pak Menteri Agama berkata kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Which is pada hari setelah dia selesai menyatakan dirinya selama 40 hari. Oke, Anda baca Yohanes 20 deh, bagus sekali deh. Ternyata kesaksian tentang Yesus yang dia bikin itu lebih banyak setelah dia bangkit dari mati daripada sebelum. Sampai Yohanes berkata, aku murid yang dikasihinya. Nggak cukup kertasnya untuk nulis semua apa yang dia buat. Buku ini nggak cukup. Kemudian setelah selesai, dia hembuskan napasnya ke murid-muridnya, dia naik ke surga. Dari Bukit Zaitun, naik. Seperti dia naik kembali, dia balik nanti di situ lagi. Dia akan menebus bumi ini yang terakhir dan menebus badan kita. Semuanya akan berubah serupa dia. Jadi menjadi penganut jalannya Allah yang datang melalui Yesus itu nggak kelar loh dengan sibuk-sibuk khotbah-khotbah, acara-acara KKR, seminar, doakan orang sakit. Nggak stop di situ. Apa yang Anda lakukan setiap hari bersama dengan Tuhan menentukan nanti waktu dia balik kedua kali kita di rapture apa tidak. Kedua, menentukan waktu dia balik lagi ke bumi dengan bumi baru, Yerusalem baru, dan menjarakan iblis 1000 tahun.
Nanti ada masa 1000 tahun di mana Yesus menjadi raja, segala raja, memerintah bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kita semua udah pakai badan baru di rapture, ya tentu kembali bersama dia. Dan Israel saat itu bertemu dengan Mesiasnya, yang sekarang masih dibutain. So banyak oposisi sekarang. Jadi Anda kalau nggak baca Alkitab juga bisa menghakimi loh. Baca deh Alkitab, jangan diburu-buru, 1 tahun kelar. Asal tiap hari dibacain. Dan nggak usah ngerti, nanti Roh Kudus yang bikin ngerti. Oke, so saya mau mengucapkan terima kasih semua yang para pendengar yang terkasih, baik yang live maupun yang tidak live joining, mungkin seminggu kemudian, mungkin 3 hari kemudian, mungkin malamnya atau esok paginya, enggak masalah. Tapi saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang mungkin mitra kerja yang dari dulu, sebelum saya menggembalakan gereja, sampai sekarang masih kontak, masih setia. Oke, saya ucapkan terima kasih. Anda bisa membuat dari pengalaman Anda sendiri dengan Tuhan, seperti saudari kita dari Manokwari yang telah menjawab hari Minggu lalu ya. Luar biasa jawabannya, saya sangat-sangat hargai. You make time, actually Anda bikin waktu loh untuk menjawab ini. Cecilia ya, dari Siska dari Manokwari. Jawaban Anda saya simpan loh. Because Yesus cuma butuh satu dua orang untuk di setiap daerah. Untuk bisa, nggak mungkin orang ketemu Tuhan, diketemukan Tuhan, nggak bersaksi lah. Mustahil. Dan kau akan terima kuasa untuk menjadi saksiku. Bukan saksi sinode, bukan saksi gedung ibadah, saksi Yesus. Jadi Anda mesti ketemu Yesus. Dan kau akan terima kuasa setelah Roh Kudus dicurahkan. Nah, Roh Kudus itu kuasa kebangkitan seperti kita bagikan minggu lalu. Betul apa tidak? Right? So I really appreciate pengorbanan Anda untuk mau isi data, mau berdialog dengan saudari Jolie, Stephen, mau mengerti apa tuh artinya perjanjian, apa itu menjadi partner. Anda berhak bertanya, jangan ikut-ikut aja. Berhak bertanya, apakah kehidupan kita itu, kerohaniannya kita itu bisa bertumbuh dan menyehatkan jiwa kita itu melalui bermitra kerja dengan suatu ministry. Dan firman-Nya Yesus di mana? Firman-Nya Roh Kudus dari surat-surat para rasul di mana? Tentu Anda sudah paling jelas ya, Paulus itu ngajak kemitraan itu di 2 Korintus 8 dan 9 dan juga Filipi 4. Oke, so Anda mesti renungkan bagaimana, karena si Paulus itu kan keliling kan. Dan tiap kemana dia pergi, karena dia rasul, dia pasti memulai jemaat baru. Penggembalaan dilakukan oleh tua-tua, penatua-penatua yang dia gembalakan, dia kembangkan menjadi apprentice, menjadi murid. Itu di setiap tempat, makanya suratnya itu kepada tua-tua itu. Diaken, tua-tua, nah, mereka lah yang langsung menjadi muridnya Kristus melalui Paulus, sampai Paulus bisa ngomong, ikutlah aku bagaimana aku ikut Kristus. Saya masih dalam perjalanan ke sana, saya berdoa, sedikit yang saya alami Anda ikutin. Nanti kalau Anda lebih bagus dari saya, lebih ngalami yang lebih hebat dari saya, and that's the purpose, itu tujuannya. Servant leadership seperti itu. Gurunya bikin muridnya lebih hebat dari dia. And that's multiplication. Itulah multiplikasi, karena zamannya berbeda. Zaman saya, ya digital udah gila-gilaan ya. Pertama kali saya dapat buku ini 2016. So, sampai 2020, itu ngalami Tuhan terus. Even sambil ngajar ngalami Tuhan. Yang secara pengalaman 12-13 tahun siang silam ikut Tuhan, nggak ngalami tuh. Nggak tahu ada kayak gitu. Tapi saya bersyukur melalui situasi-situasi berat yang silih berganti dan saling numpuk-menumpuk, ternyata membuat saya bisa mendapat pengalaman langsung bersama Tuhan untuk diam di kaki Tuhan. Waduh, bikin diam itu nggak gampang loh. Untuk seorang yang pribadi merah,
kolerik, sanguin, itu revolusi. Tapi dengan Allah tidak ada mustahil. So saya mau ucapkan terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ini liburan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri bagi semua saudara-saudari kita. Dan mereka semua kita, para mbak-mbak ART kita, driver kita, gardener kita, yang mengurus, kalau Anda rumahnya ada kolam renang, yang mengurus kolam renang, kebun kita, semua bisa 1 minggu ini istirahat. Betul nggak? Ada yang minta pulang sebulan, ada yang minta 2 minggu. Well, whatever. Mereka sudah kerja mengabdi hidup mereka pagi siang malam, apalagi kalau yang nginep ya, udah pagi siang malam bersama-sama. Ikut melek waktu kita pulang malam. Kalau kita pulang pagian ya mereka bisa makan sama-sama. Kalau pulang kita sampai jam 12 malam, ya harus bangun jam 12 malam. So, kita berdoa untuk mereka bisa rejuvenate, bisa mengalami peremajaan jiwa dan fisik, ketemu keluarga sendiri, bergembira, catching up old news, catching up all things yang happening dengan mereka. Mereka juga saudara-saudara kita di dalam Tuhan, right? So Anda nggak usah repot-repot ngosek tiap hari menggantikan tugas mereka. Justru ini Anda bikin rule of life. Karena nggak terlalu banyak tanggung jawab. Kayak kalau mbak-mbak saya udah pada masak di freezer, jadi kita tinggal manas-manasin. Tapi bagi kita yang juga jaga badan supaya nggak overweight selama liburan ini, ya makannya secukupnya aja, nggak usah memuaskan makan TV, nggak begitu. Jaga badan supaya kolesterol kita nggak naik. Exercise sama keluarga. Buka Alkitab sama-sama keluarga, lakukan daily office bersama keluarga. Everybody is at home. Persiapkan anak untuk ulangan ujian nanti pas mereka masuk kembali, karena kalau nggak salah Juni Juli udah ulangan dan udah wisudaan. So prepare everything. Life is not just about not doing anything, tapi it's about purposeful life, berada bersama Tuhan. Ada amin, dan hidup melakukan kehendak Allah. Itu yang paling penting. Amin. Oke, kita akan berdoa. Anda persiapkan diri Anda. Kita lanjutkan setelah saya pakai Januari sampai Maret. Belajar 8 jebakan yang mencuri waktu rest kita dengan Tuhan. Waktu untuk diam menanti Tuhan. Kalau menanti Tuhan dengan lagi nggak sabar, lagi ketekan kiri kanan, itu nggak menanti namanya. Itu hanya agamawi, program. Kalau menanti sama Tuhan, istirahat ya istirahat benar-benar berdua. Anda rapat sama Tuhan. Jadi nggak ada rapat lain yang bisa diterima. Nggak ada yang bisa ganggu. Wih, itu Tuhan yang di depan kita. So saya minta, kalau sama saya aja semuanya masih bisa pakai handphone. Kalau sama Tuhan udah nggak bisa. Dia Raja yang kita sembah. Sumber napas kita, sumber darah kita. Nggak mungkin dong kita putusin. So siapkan Alkitab Anda, catatan Anda. 8 jebakan itu is very good pelajaran untuk direnungkan kembali, di meditasi. Supaya kita karena kita gedenya hidupnya dari kecil sampai tua, sampai ketemu pelajaran ini. Dalam jebakan itu, 8-8-nya. Overthinking, overschedule, overcommitment, semuanya. Supaya kelihatan penting, berguna, orang rajin. Karena identitas kita dapatnya dari luar, bukan dari siapa kita. Sesuai pencipta dan Bapa kita di surga. Karena Allah berkata, panggil Bapa kami di surga, ya pasti kita anak lah. Gak mungkin asisten. Soal Alkitab, catatan dari minggu lalu, dan mungkin catatan Anda yang mengenai 8 jebakan itu bisa taruh side by side supaya connect. Dan ini perlu fokus. Amin. Kita pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Mau ngapain cepet-cepet, susah sekali. Meredakan speed thinking, multitaskingnya susah. Dan keputusan sebagai leader, berat-berat. Nggak gampang. Sekali ngomong iya dipegang orang loh. Dan nggak bisa mundur.
Okay. Untuk menegur juga, sekali menegur nggak bisa mundur. Apa yang ditegur benar. Mengenai yang ditegur sakit apa nggak bisa enggak. Karena kritis sekali hubungan kita sama Tuhan, jangan putus. Murtad loh. Setan tuh cepat sekali masuknya. Oke, so kita jaga hati. Di atas segala-galanya waspadalah, jaga hatimu. Supaya dari hati kita keluar pancaran kehidupan, bukan racun maut. Bukan iri, bukan dendam, bukan pahit, tapi kasih. Oke, kita doa semuanya bisa tenang di hadapan lensa kamera kalian atau di TV kalian, smart TV kalian, and be still. Matikan, kalau bisa, kalau Anda pakai smart TV, Anda bisa matiin handphone Anda loh. Okay? Or your laptop, or your big gadget. Tablet-tablet yang bisa dipakai. Alright? Kita berdoa. Bapa, aku minta seperti Kau bimbing aku. Dan memang gak bisa di-push. Kitanya gak bisa di-push. Karena kalau kita di-push, kita akan spontanitas, refleks, kembali lagi seperti hidup sebelum bertobat, sebelum menjadi pengikut Yesus. Ya, itu sudah normal. Itu adalah 100% hidup kita dulu. Dan apapun yang telah Yesus kerjakan, investasikan dalam hati kita, bisa kekubur dengan gaya hidup, ritme hidup yang kita hidupin, dan kita lahir di tempat yang keluarganya semua seperti itu, sekolahnya seperti itu, teman mainnya semua seperti itu, achievement, accumulation, pencapaian, peraihan, juara ini, juara itu, akumulasi harta, akumulasi benda-benda mahal, itu dipakai oleh iblis untuk menyamakan siapa kita. Apa kata orang jauh lebih berkuasa daripada apa kata Allah Bapa kita. Bapak, aku minta supaya setiap kami bisa minta Roh Kudus disiplinkan, matikan, hentikan pikiran yang sibuk, dan latih kita untuk berfokus, slow down, untuk fokus berdiam di hadapan Allah. Dengan tarik napas, hembuskan nafas, dan fokus ke janji Allah bahwa sebagai orang yang lahir baru bertobat, kita dibuat lahir baru, hati rohnya, supaya ada penguasa hidup yang baru namanya Roh Kudus. Biar dia yang mimpin pikiran kita, perbuatan kita, keputusan kita sesuai kehendak Allah. Sehingga bukan lagi kita sendiri yang nyetir hidup kita yang sudah kelihatan berantakan semua dan berat, beban berat, dan hancur total. So aku minta Bapa semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu, terpujilah firman-Mu yang berbobot dan berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau Anda buka sebentar di Lukas 11 ayat 1. Kita masukkan tanda pertama daripada murid Yesus yang betul-betul sehat dan alkitabiah. Yang sehat itu emosi. Itu be with Jesus lebih utama daripada do for Jesus. Nah, muridnya Yesus itu nangkep bahwa setiap kali habis Yesus itu berdua sama Bapaknya, wih, mujizat tuh ada aja terjadi, gila-gilaan. Saya kagum, muridnya Yesus kok nggak pernah minta, ajarin dong ngusir setan gimana, ajarin dong tumpang tangan pada orang sakit yang sakit sembuh. Nggak pernah loh nanya begitu. Ini yang dia tanya. Dan ini adanya di Lukas 11. Ini sama persis dengan Matius 6. Persis. Oke, Matius 5, 6, 7 itu adalah bagaimana hidup bahagia seperti di kerajaan Allah, tapi di bumi. Ada 3 fasa untuk Anda bisa hidup seperti di surga. Oke, ucapan bahagia,
disiplin yang bisa dipraktekkan. Ya kita baru selesai puasa, sedekah, berdoa, jangan menghakimi dan seterusnya. Oke. Kemudian Matius 7 dan Yesus tutup dengan Matius 7 ayat 21, kalau engkau mendengar dan melakukan semua perintah ini, kamu seumpama orang bangun rumah di atas batu karang yang kokoh, pada waktu badai dan menerpa, nggak akan hancur. Tapi orang yang denger nih, apa yang diajarin denger, tapi nggak dilakukan, bahkan dilupain. Itu sama seperti orang bangun hidupnya di atas pasir. Badai akan datang. Taufan akan datang. Hujan, api, gempa bumi akan datang. Hancur langsung. Seluruh rumahnya. Seluruh hidupmu. Karena dasarnya bukan batu karang kita, Yesus Kristus. Mazmur 18 jelas. Siapa Yesus digambarkan sebagai batu karang. So tentu everything yang berbicara tentang batu ya Yesus. Nah lihat ya, ini Bible study ini bicara tentang be with Jesus before you do for Jesus. Berada diri Anda ada bersama Allah, bersama Yesus sebelum ngerjain kerjaannya Yesus. Saya harus tobat, saya lebih banyak fokus kepada berada bersama Tuhan daripada lakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Nah, yang bisa lakukan apa yang Tuhan mau ya Roh Kudus. Masa kita mau niru Yesus tanpa Roh Kudus? Tanpa mengerti kehendak dan jalan-jalannya Allah? Nggak mungkin dong. Terus kita jalannya masih melipir-melipir kepleset-pleset ke dunia? Nggak mungkin. Allah itu kudus, Allah itu integral, luar dalam sama, integritinya tinggi, makanya kudus, namanya integritas, berintegritas. Nggak mungkin kita pakai pendapat dunia terus melakukan ngomong ngutip firman dan bisa sejalan antara mulut dan pikiran dan hati, nggak mungkin. Tanpa training, nggak mungkin. Tapi kita semua digedein kayak gitu ya. Ya kita para pendeta mesti bertobat, para gembala tobat nih. Kayak bertobat, lahir baru, bahasan selam, berbahasa roh, pelepasan, diutus langsung. Padahal itu baru awal, kan baru lahir baru. Nah, mesti dari baby benih yang baru dibesarkan jadi toddler, dari batita, kemudian balita, kemudian jadi anak kecil, kemudian menjadi remaja, Gen Z, kemudian menjadi dewasa muda, milenial, Gen X, boomer, baru senior. Jiwa kita pun mesti bertumbuh seperti itu, right? So di Lukas 11 ini bagus. Saya senang sekali karena di Matius 6 gak ada. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi aktivitasnya Yesus itu tidak pernah tidak ada doa. Selalu ada dia sama Bapaknya. Hebat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya Lord ya, itu T-U-A-N, Tuanku, Master, ahliku, ajarkan kami berdoa. Kalau mereka nggak lihat Yesus sebagai kurios, sebagai master, sebagai ahlinya, ngapain minta diajarin berdoa? Dia nggak minta doakan kami supaya kami bisa tutup utang, doakan kami supaya sakit kami sembuh, nggak ada. Tidak ada sama sekali permintaan apapun yang berurusan dengan kebutuhan pribadi. Tapi mereka belajar behind all these signs and wonders. Ini sih Yesus kita ini doa terus loh. Hubungan komunikasi sama Bapaknya tuh gak pernah stop. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi Yohanes Pembaptis, ini bukan Rasul Yohanes ya, ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya murid. Mereka diajarin ngikutin kehidupan Yohanes Pembaptis. 30 berapa tahun dia tinggal di padang gurun. Betul kan? Pakaiannya seperti apa kayak karung, sepatunya sandal, kemudian makanannya madu dan belalang. So sehat kan makan madu tuh, bisa bertahan di padang gurun loh. Dan banyak pengikutnya karena yang dia bagikan itu tentang pertobatan. Tinggalkan dosamu. Dan setelah mereka dibaptis selam, mereka menjadi pengikutnya Yohanes dan hidupin kehidupan Yohanes Pembaptis setiap hari. Puasa, doa, belajar kitab Taurat,
melakukan kebaikan. Yohanes Pembaptis membahas semua itu buah-buah pertobatan tuh komplit tuh di Matius 3. Okay? So jadi murid-muridnya Yesus ini udah biasa ngelihat muridnya Yohanes Pembaptis perintis pelayanannya Yesus nih. Nah, ajarin juga dong bagaimana berdoa seperti Yohanes Pembaptis ngajarin murid. So Yohanes Pembaptis bukan punya penggemar, fan club, tapi murid. Saya lihat di Instagram sosial media banyak ya fannya, ada fannya saya juga. Saya berdoa dari ngefan menjadi muridnya Yesus. Oke, dan karena sayang ini apa yang diajarkan berguna bagi setiap orang percaya. Tidak memindahkan Anda dari gereja ke gereja, nggak ada. Kalau Anda berakar pada batu karang ini, nggak perlu pindah-pindah ibadah gereja. Be where you are. Tapi hidup sehari-hari bersama Tuhannya itu yang Anda aktivasikan. Karena nama gereja lokal itu kan cuman sinode, penaungan untuk menghormati pemerintah bahwa kita ini orang-orang yang aman, tidak membahayakan, tidak makar. Perkumpulan gudu-gudu ribuan orang itu tidak membahayakan siapapun. Kan itu tujuannya. Makanya kita menghormati peraturan-peraturan dari Kementerian Agama. Bahwa kita itu orang yang perkumpulan yang baik. Yang membawa damai, tidak kerusuhan. Nah, jadi dikenal. Untuk mengenalnya ya mesti ada nama sinode. Tapi di Alkitab mana nama sinode? Adanya pengikut the way. Pengikut jalannya Allah. Yesus itu dombanya Allah. So saya panggil dia adalah jalannya Allah. Makanya Yesus bisa berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang datang ke Bapa, bukan ke Tuhan, bukan ke Allah, tapi ke Bapa. Jadi siapapun melalui Yesus akan jadi anak Allah Bapa. Kecuali melalui aku. Karena Yesuslah anak Allah. Anak memperanakan anak. Oke, kalau Anda bisa dibikin anak sama Yesus melalui Yesus karena dia anak Allah yang sah, yang benar, hidupnya seperti anaknya Allah Bapa, ya kita ngikutin Yesus. Maka kita sah menjadi anak Bapa. Oke, ajarin dong, ngikutin kamu hidupnya yang luar biasa seperti Yohanes Pembaptis bikin muridnya. So, dengan kata lain, syarat menjadi muridnya Yesus bisa berdoa. Kalau enggak diminta. Ini kan murid yang minta. Murid-muridnya berkata kepadanya, ajarkan kami berdoa. Oke. Dan jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa. Berdoa itu artinya dialog dengan Allah Bapa. Kalau sekarang kita zamannya Roh Kudus, setelah kan Yesus sudah mati nih, kita lagi masih dalam minggu yang kedua ya untuk menyelami apa yang murid-muridnya lagi tegang semua. Yuduh gila loh, ada manusia hancur, manusia gak berdosa, gak ada kejahatan, gak ada tipu di mulutnya. Firman ngomong gitu jelas sekali, Mazmur 34. Mulutnya kalau Anda mau ngomong hidup baik, jaga lidah, jaga mulut tuh. Kayak gak ada dosa, tulang juga gak dipatahin, dia memberikan nyawanya. Kalau penjahat pencuri kiri kanan kan dipatahin sebelum matahari terbenam. Karena mereka besoknya masuk sabat kan. Sabat suci. Nggak boleh ada yang mati-mati di situ. Mesti turun. Semua salib mesti bersih. Sebelum mereka mau matahin tulang betisnya Yesus. Udah nggak ada. Udah mati. Untuk bukti dia mati ditusuk perutnya. Lambungnya. Dengan lembing. Dan keluar air dan darah. Air hidup. Air dan roh memberikan saksi. Right? So Yesus berkata seperti ini. Apabila kamu berdialog dengan nantinya dengan Yesus dan Allah Bapa, karena Yohanes 17 berkata, seperti engkau satu dengan aku Bapa, aku minta orang-orang yang kau kasih kepadaku dan aku sudah pisahkan mereka untuk mereka juga satu dengan kita. Nah, jadi sekarang nantinya setelah Yesus bangkit dari mati, kita dialognya sama Allah Bapa di dalam Yesus melalui jalan Yesus. Kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya nama atau nama itu sama dengan pribadi. Namamu, pribadimu terpisah dari pribadi manapun juga. Karena engkau Allah, kau Raja.
Dan karena kau raja, datanglah kerajaanmu. Ini satu-satunya raja yang gak milih-milih rakyatnya. Ini satu-satunya raja yang mati buat rakyatnya. Dan siapapun bisa jadi rakyatnya. Makanya Yesus selalu berkata, barang siapa mau ikut aku. Barang siapa, wih pintunya luas banget itu. Tapi jalannya sempit. Sesak jalannya. Itu kalau Anda nggak belajar apa yang saya ajarin nih di Babes tadi ini, Anda gagalnya di situ. Di jalan yang sempit, pintu yang sesak. Sedikit minoritas yang berjalan di situ. Mayoritas ke jalan yang lebar. Yang mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Mengikuti apa yang dunia tawarkan. Kayak kemewahan, ketenaran, kekayaan. Persis deh seperti apa yang si iblis katakan kepada Yesus di padang gurun tuh. Kalau engkau anak Allah, jatuhin dong. Nanti kan malaikat datang seperti ada tertulis. Menatang kau sehingga kau gak terantuk. Bikin sensasi dong. Bikin popularitas. Apa sih fame itu? Ketenaran. Jadi tenar dong. Di bak kebumbungan yang paling tinggi. Lihat-lihat dia tuh kerajaan di dunia semua. Itu milikku loh kata iblis. Dan benar karena si Adam kasih. Enggak salah itu. Kamu sembah aku sekali aja. Ada di terjemah bahasa Inggris. Just worship me one time. Seluruh kerajaan aku kasih ke kamu. Yesus berkata ada tertulis ya, jangan kau cobai Allahmu loh. Yesus dicobain Allahnya iblis loh. Iblis kan ciptanya Yesus. Baca dong Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Siapa yang bikin semuanya? Yesus. Cahaya kemuliaan Allah adalah Yesus anak Allah. Kalau engkau anak Allah, kau lagi puasa kan, lapar kan, gak makan gak minum 40 hari kan. Ubah batu jadi roti. Bikin dong perubahan-perubahan yang relevan, yang memuaskan nafsu lapar manusia. Ayo puaskan dagingmu, appetite-mu, ketenaranmu. Supaya orang tuh bilang, kagum. Tiga-tiganya dia jawab dengan tenang. Ada tertulis. Dia identitasnya bukan apa yang dibikin, apa yang dia punya, apa kata orang. Popularitas, fame, wealth, riches, akumulasi, profesi tidak sama sekali menunjukkan siapa dia. Tapi siapa dia adalah apa yang si iblis ulang-ulang terus. Jika aku anak Allah, memang anak Allah. Dan gak usah dibuktikan aku anak Allah dengan segala macam propaganda, kesibukan, gak perlu. Nah itu dia bisa sampai luas seperti itu, tunggunya 30 tahun, disekap, disembunyikan Allah. Nah kita di gereja bikin cabang, pergilah jadikan semua bangsa muridku, multiplikasi, cepat, nambah. Orang kalau udah dilatih 15 tahun, Anda duduk sama saya ini sejak 2020, sekarang kan 2024 ya, jadi 4 tahun Anda setia sama ini. Udah dimuridin tuh sama Yesus tuh. Roh Kudus udah bekerja, nggak mungkin sama. Mestinya tahun 2026 melalui murid-murid yang mendengar Babes tadi ini sudah bisa diutus Tuhan loh. Anda utusan Allah, bukan saya yang utus. Kalau mau mendapat supaya orang-orang yang nggak percaya supaya mendapat konfirmasi, sertifikasi biar aman gitu menerima kalian, pasti mereka datang ke Pastor Indri sana, minta sertifikat pengakuan dia bahwa Anda tuh orang yang beres. Well, tidak ada pengembangan pembentukan murid individualistis, seluruhnya dalam komunitas. Murid hidupnya dalam komunitas. Baca Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, Kisah Rasul 4 ayat 31 sampai 36, it's community living. Yesus mati buat komunitas, bukan individualitas. So kalau Anda semakin menjauh, makin nentrik, ya Yesus pun juga nggak nyertai Anda sih. Nggak perlu sertifikasi dari saya. So jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa, katakan ini. Lihat, persis Yohanes 10 ayat 10. Bapa, akulah jalan, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tanpa melalui aku,
yang adalah sah anak Allah, kamu nggak bisa datang ke Bapa, nggak bisa berdamai. Kau butuh kematianku, darahku, dan ikutin aku. Dan berada di dalam aku di dalammu. Baru kau bisa jadi anak Allah Bapa. So, lihat ya, perhatikan ya. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Anda lihat gak? Kata pertama, gak ada minta-minta daftar kebutuhan-kebutuhan untuk dipenuhi. Aku minta, berkati Tuhan, tolong aku, jamah aku. Gak ada kan? Yang ada apa? Relationship. Dibina dulu hubungannya. Be with God. Hidupmu juga mesti dikuduskan. Bisa dengan duniawi-duniawimu. Dengan film-filmmu yang kau keranjingan. Sosmed yang keranjingan. Yang ngikutin menjadi follower. Bayar kiri, bayar kanan supaya jadi nambah followernya. Ada tuh di sosmed, gila ya. Promosinya itu belak-belakan. Right? Gak ada. Anda gak seperti itu. Biar orang dunia kayak gitu gak usah dihakimi. Memang nilainya dunia kayak gitu mau diapain? Tapi Anda kan mau ada dalam kerajaannya kan? Berarti Anda mau berada bersama rajanya. Setelah itu baru minta. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan dosa kami. Berdamaian, penebusan, pengampunan adanya di dalam, berada dalam Tuhan. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lihat permohonannya, nggak ada kan minta tutup apa? Selamatkan dari debt collector, dari pinjol-pinjol, dari kesembuhan kanker, nggak ada kan? Ini relationship yang diminta 100% apapun penghalang kita untuk bisa bersekutu satu dengan Allah Bapa. Karena dalam kesatuan Allah Bapa, di situ ada kemerdekaan. Ingat ya, Yohanes 20:21. Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Ayat 21, terimalah Roh Kudus. Dan dia mengembusi, dia keluarin napas hidupnya. Karena dia hidup kan, bangkit dari mati kan. Napas hidupnya, persis Kejadian 27 diulangi kembali. Ini bukan bahasa roh yang ini. Ini lahir baru nih. Alias Tuhan Yesus selalu mau kita ada di hadiratnya, di napasnya. Hadiratnya berarti dia hadir dong. Nah itu napasnya yang mewakili. Roh Kristus, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Allah. Roma 8 ayat 9 katakan itu. So Anda mesti ada Roh Kristus tiap hari. Yaitu napasnya, hidupnya dia. Okay? Tiap hari berada sama dia. Di tengah kesibukan, di tengah mau tidur, mau makan, mau masak, mau ke restoran, mau jalan-jalan, mau ke lapangan golf, mau terbang. Be with him. Hirup napas sama dia. Makanya itu breath prayer berguna. Nah, kita kembali ke Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini didemonstrasikan orang yang hidup berada bersama Tuhan dan tidak mau penghalang-penghalang ini ya, kepahitan, nggak mau ngampuni, mementingkan makanan di atas berada sama Tuhan. Jadi berikan makanan kami secukupnya supaya kami nggak hidup dari roti saja, tapi dari perkataan Allah, ucapan Allah. Ya udah siapin aja makanan secukupnya. Jadi aku nggak bingung cari makanan, you know. Dan ampuni kami seperti kami ngampuni. Ini semua blokir supaya yang buat kita nggak bisa hubungan dengan intim pribadi kudus dengan Allah. Pak Petrus ngomong, kuduskan Kristus di hatimu. Khususkan. Sehingga integritas kita itu karena Kristus ada dalam kita, bukan karena kita mikir kita integritas. Ini semua penghalang yang diminta, ini penghalang-penghalang loh. Jauhkan kita, aku jatuh tergiur dengan rangsangan dosa untuk berdosa. Karena kan dosa itu sangatnya iblis kan. Supaya kita berontak sama Allah kan. Ini yang diminta nggak ada hubungan dengan kebutuhan eksternal. Internal. Oke. Dan kemudian Yesus mengajarkan Lukas 11 ayat 5 tentang perumpamaan. Kayak gini nih cara doanya nih. Nah oke. Itu di doa malam saya bagikan itu. So kita belajar dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini menjelaskan Yohanes 11. Kenapa waktu Lazarus, saudaranya Maria Marta mati. Marta nggak mengerti. Kehadiran Yesus tahu.
akan bangkitin orang mati, dia tahu. Tapi nanti. Dan itu Marta sama Yesus dialognya eksternal. Tapi kalau Maria, ini bikin Yesus masgul. Bikin Yesus nangis. Loh. Yohanes 11 ayat 35. Dan Yesus, kalau bahasa Inggrisnya Jesus wept. Satu ayat cuma 2 kata loh. Penting loh Yesus bisa merasakan penderitaan Maria kehilangan kakaknya yang dia cintai sekali di Betania. Namanya Lazarus. Dan Lazarus jenazahnya udah busuk, udah bau bangke. Karena udah 4 hari. Tapi Yesus ngomong apa? Itu hanya tidur kok. Yesus selalu ngomong orang yang mati rohani. Kemudian mati jasmani karena nyawanya hilang. Itu tidur. Karena kalau Roh Kudus balik, hidup dan sembuh. Jadi kuncinya Roh Kudus mau kembali apa enggak? Dikehendaki Allah kembali apa enggak? Jadi kalau Anda mau lihat mujizat, minta roh kebangkitan Yesus balik ke kita, datang ke kita. Caranya tiap hari. Kita baca ya sama-sama ya. 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Betania itu kampung miskin. Tapi berarti bagi Yesus. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. So Yesus masuk ke Betania dengan 12 muridnya. Gak pernah jalan sendiri dia. Right? Waktu itu Judas Iskariot masih ada. Dan Marta menerima dia ke dalam rumahnya. Wih, kan keren ya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Yang bisa bikin Yesus nangis. Kalau Marta enggak, pengumumannya sama. Kakakku seandainya kok ada di sini Yesus, enggak mungkin kakakku mati. Yang satu dialog informasi, yang satu membuat Yesus hancur, luluh, penuh belas kasihan, nangis demi Maria. Karena dia merasakan penderitaan Maria. Nah Maria ini, begitu Yesus masuk ke rumahnya, duduk dekat kaki Tuhan. Ternyata budaya Yahudi, Yudaisme, tidak ada murid yang tidak belajar dengan duduk di kaki rabi. Mereka duduknya di kaki. Kan budaya Yudaisme kan, ingat waktu perjamuan terakhir Yesus di ruang atas? Semuanya kan kayak lesehan. Itu cara mereka, itu budaya mereka. Dan biasanya yang jadi murid itu laki loh. Tapi kali ini Maria tidak malu. Tidak takut melanggar peraturan-peraturan orang Farisi, Saduki, ahli Taurat. Dia duduk dekat kaki Tuhan, bukan di kaki Tuhan, dekat. Kalau murid laki langsung di kaki Tuhan. Dan terus tujuannya ngapain? Mendengarkan perkataannya. Ingat gak Lukas 8 ayat 13 sampai ayat 5 sampai 13. Tanah penabur itu menabur benih di tanah yang bagus. Yaitu ayat 15, orang-orang yang mendengar dan nyimpen. Maria. Dia duduk, dia meneruskan mendengar perkataan Yesus. Jadi Yesus tuh tiap hari nabur benih loh, nabur firman. Cuman berapa dari Anda yang dengar? Karena kesibukan, suara-suara keras dari luar, dari dalam, pikiran yang sibuk. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Padahal Marta yang terima Yesus loh. Dia gak sambut Yesus, gak ada waktu ngomong sama Yesus, gak nanya mau makan minum apa, udah langsung sibuk sendiri. Asumsi Yesus mau makan. Asumsi Yesus mau minum, langsung sibuk sendiri menyusahkan diri kata Yesus di dapur. Dia mendekati Yesus bukan mau nawarin makan apa minum apa loh. Dimarahin Yesus. Waduh, ini kan udah lepas dari tujuannya kenapa dia terima Yesus ke rumah kan. Yesus tuh terkenal loh waktu itu. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Apa-apaan nih kayak begini? Suruh dia bantu aku. Loh, tamunya malah dibentak-bentak. Keras ini pertanyaannya. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Yang kalem Yesus ya. Kita kan pengikut Yesus ya. Nah kita akan dibuat sampai seperti ini transformasinya. Makanya pelajaran ini adalah goalnya spiritual formation. Pembentukan rohani.
dengan contemplation. Contemplative living itu hidup diam berada bersama Tuhan. Kalau nggak bisa dioperasi hatinya. Nggak bisa diubah. Siapa yang bisa ngubah diri kita? Saya nggak bisa ngubah diri saya. Marta, Marta, engkau khawatir. Saya langsung ingat Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir akan apapun juga, nyatakanlah permohonanmu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia akan memenuhi pikiran dan hatimu. Ini khawatir total sampai marah-marah. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal tamunya gak minta loh. Dan gak ditanya kok. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Coba saya mau Anda merenungkan. Satu perikop yang penting sekali ini. Harus ada di Alkitab kita. Dr. Lukas detail. Kalau dari bukunya Emotionally Healthy Discipleship dari Peter Scazzero, Anda lihat di situ diagram dari kehidupan pengikut Kristus model Maria dan pengikut Kristus model Marta. Anda bisa lihat neracanya Marta versus neracanya Maria. Maria, kenapa kok dia bisa menjamah hati Yesus di Yohanes 11? Sampai bisa bikin Yesus tuh mau datang ke kuburan kakaknya dan menangis dan berdoa sungguh-sungguh ke bapaknya untuk Lazarus demi permohonan Maria. Yang menyentuh hatinya Yesus tuh Maria loh. Dan membuat Yesus berdoa ke bapaknya. Dia lihat bapaknya lakukan karena dia udah ngomong ke Marta. Dia gak mati, dia cuma tidur. Tujuannya ini aku datang untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Mujizat itu untuk tujuannya orang tahu Yesus itu bersama Bapa. So Anda bisa lihat di mana Maria duduk dekat kaki Tuhan, being with God. Sehingga apa yang dia hidupi, pertanyaan dia, kehidupan dia belajar firman, ngomong apa ke Yesus, itu keluarnya itu dari berada bersama Allah. Berarti doing for God-nya itu keluar dari overflow. Dari being with Jesus. Kalau Marta, enggak. Being with Jesus-nya aja, being with God-nya cuma 2 kali. 1 bulan kali itu. Tapi setiap harinya, saya mesti doa, puasa, saya mesti khotbah, saya mesti ke rumah sakit, saya mesti doakan orang, saya mesti KKR, saya mesti seminar, saya mesti pergi keluar kota, saya diundang, saya terima schedule 20 per bulan. Keluarga aku mesti tahu karena aku berkorban demi Tuhan. Ya, akibatnya kisah Maria dan Marta mendemonstrasikan kebenaran yang penting. Bahwa kehidupan aktif di dalam Allah hanya dapat mengalir dari manusia batin. Ministry bukan dari sekolah kitab. Dari manusia batin yang berada bersama Allah. Ini namanya gaya hidup ini kerohanian slowing down spirituality. Bukan kerjanya jadi pelan, apa-apa pelan. Hasilnya terakhir pelan. Oh bukan. Artinya Anda bikin space, bikin margin. Supaya Tuhan bisa intervensi dan Anda ikut kehendak Allah. Bukan nafsu orang, nafsu Anda sendiri. Jadi berada dengan Allah itu diintegrasikan dengan pekerjaan kita untuk Tuhan. Baru Anda orang integral. Hidup kita akan memiliki keindahan, harmonis, kejelasan, clarity yang membuat hidup rohani kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan kita mengalami loving union with God. So, saya mau kasih pertanyaan. Saya percaya Ibu Lili, Siska dari Manokwari udah siap untuk memberi jawaban di liburan ini. Apa yang membuat Anda bisa sehat emosi? Bisa jadi pendengar yang setia kepada setiap perkataan Yesus dan tahu Yesus itu lagi ngomong. Nanti minggu depan saya akan kasih Anda pertanyaan-pertanyaan di mana Anda bisa ngukur diri Anda. Anda pakai 3 hal yang setan kasih atau Anda hidup dengan diri Anda yang otentik seperti gambar rupa Allah. Anda mesti ngukur setiap minggu atau kalau udah biasa 4-5 tahun udah biasa kayak gini setiap bulan.
Nah, berarti Anda sayang sama diri Anda. Tulis ya pertanyaannya ya. Bagaimana Anda bisa ngukur bahwa Anda itu sehat emosi? Dilihat dari aktivitas secara fisik ngapain. Seperti yang saya tulis tadi, ada diagram itu, Anda bisa jawab dari situ. Dan juga bahwa kehidupan aktif kerohanian, hubungan dengan Tuhannya Maria, keluar dari kehidupan dia memberi waktu margin bersama Yesus. Nah, bagaimana dengan informasi ini Anda bisa menjawab pertanyaan ngukur dirimu sehat itu bagaimana? Satu aja pertanyaannya. Saya berterima kasih untuk waktu yang Anda berikan. Tapi bukan untuk memuaskan saya, tapi kalau tahu jawabannya apa ya nolong gitu loh. Bahwa pengajaran ini dimengerti. Saya bersyukur dengan jawabannya Siska, wah saya didengar benar-benar pelajarannya. Kita doa ya. Terima kasih Bapa di surga untuk kami duduk sambil mendengar tanpa disadari pemirsa dan para partner-partner yang berjanji untuk berada bersama Tuhan setiap hari. Melalui pelajaran ini mereka betul-betul mengalami transformasi dari dalam keluar. Hidup mereka menjadi Maria bukan Marta, lepas dari Marta menjadi Maria. Aku minta ini goal 2024 terjadi dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Well, sampai jumpa kembali di hari Sabtu live streaming dari Bali dan kita akan bahas jawabannya. Right? Tuhan berkati dan jangan lupa jam 11 sampai jam 12 di Wita Indonesia Timur hari Sabtu atau jam 10 sampai jam 11 di WIB di Indonesia bagian barat. Tuhan berkati.